Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Jambi. Perkenalkan, saya Abdul Hanis, NIM A2P 222128. Bertugas di Man Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, tanggal 25 Agustus tahun 2023, akan mengikuti ujian kinerja video pembelajaran dengan materi rangkaian hambatan listrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan duduk yang rapi, teratur semua. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, mana ketua kelasnya? Coba siapkan dulu. Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, silakan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Andi Aura, Ainun Salsabila, Akmal Yakin, Amelia, Citra, Anissa, Irma, Izin Pak. Airun Nisa. Hadir Pak. Jadi anak-anakku sekalian, kembali kita hadir di pagi hari ini untuk kita melanjutkan materi pelajaran fisika. Baik, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang rangkaian hambatan. Apa keterkaitan dengan materi sebelumnya? Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm. Yang mana pada hukum Ohm itu kita mempelajari bahwa buat arus listrik, apa simbolnya buat arus listrik? I. Itu berbanding lurus dengan apa ini? Tegangan listrik. Namun berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Jadi dalam rangkaian listrik itu salah satu komponennya yang pasti ada pada komponen listrik, yaitu besaran yang disebut dengan hambatan listrik. Kalau kita dilihat di hukum Ohm ini kan cuma satu hambatan. Nah, pada materi ini kita akan mengkaji bagaimana jika ada beberapa hambatan. Ya, kalau di sini ada berapa hambatan? Ada dua. Ya, yang satu dan yang dua. Nah, bagaimana kalau dirangkai hambatan itu lebih dari satu? 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya. Ke materi kita mesti punya motivasi belajar, ya. Baik, sebuah motivasi hari ini ada yang bisa baca satu orang baca? Atau hanya mengangkat tangan saja? Bagus, semangat. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Ini sebuah motivasi. Paham ya? Bisa
Saya rasa dengan kata-kata ini Anda punya motivasi untuk belajar sebagai seorang murid, sebagai mahasiswa penuntut ilmu. Tentu kita menghendaki keberhasilan di dunia. Anda juga yang menghendaki keberhasilan di akhirat, dan semuanya itu kunci adalah ilmu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, peserta didik mampu membuat rangkaian hambatan listrik secara seri dan dengan menggunakan media PET simulation. Jadi Anda diharapkan bisa membuat rangkaian listrik. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis besar beda potensial, ya, beda potensial, kuat arus dan hambatan listrik total atau hambatan pengganti dengan benar, ya, melalui aplikasi PET. Kita lebih termotivasi apa pentingnya atau manfaatnya materi pelajaran kita ini, ya. Yang pertama adalah, ya, fenomena kelistrikan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 12. Ada yang bisa baca? Ya, silahkan coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqala. Apa artinya? Ada artinya? Sekalian? Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Yang kedua, desain dan analisis rangkaian, ya, desain analisis rangkaian. Apa maksudnya? Ya, sama seperti kalau kita menggunakan rangkaian seri, ya, maka jika salah satu komponen listrik dimatikan, maka komponen listrik yang lain juga akan ikut mati. Adapun pada rangkaian yang lain, yaitu rangkaian paralel, jika salah satu komponen dimatikan, rangkaian komponen yang lain tidak akan mati. Itulah analisis rangkaian. Kapan kita mau pakai rangkaian seri, paralel, ya, itulah manfaatnya kita mempelajari materi ini. Coba lihat tuh kelompoknya. Ini dengan ketentuan setiap kelompok 4-5 orang. 4-5 orang. Dan setiap kelompok terdiri ada siswanya dan siswinya, laki-laki dan perempuannya. Ini ada tidak ada. Dan setiap kelompok ada ketua kelompoknya. Ya, pasti jarak. Mana? Ini orang ya? Ini 6 orang. Wah, harus satu pilih. Sekarang kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 4. Langsung tentukan ketuanya siapa? Rismayatullah kelompok 1 ketuanya. Kelompok 2 siapa? Andi Agung. Ya. Baik, selanjutnya kita akan tonton video, ya. Dan ada lampunya sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kita ini juga memakai holder sama dan memakai bikin lampu juga sama. Yang membedakan kalau rangkaian seri ini hanya ada satu jalur kabel. Otomatis kabel yang digunakannya lebih hemat ya, lebih pendek bolehnya. Jadi tidak memerlukan banyak kabel. Kalau misalkan yang paralel ini dibuatnya bercabang, bisanya bercabang. Otomatis memerlukan banyak kabel. Dinyalakan. Sudah menyala. Ya, silakan perhatikan modelnya ya. Bagaimana perbedaan antara seri dan paralel? Jadi di model rangkaiannya. Kalau lampu dari rangkaian seri, cahayanya tidak terlalu terang, tidak seterang dari cahaya dari rangkaian paralel. Nah, kita coba putuskan atau kita coba ambil satu bola lampu pada setiap rangkaian listriknya. Kita coba ambil satu lampu pada rangkaian seri. Kita ambil putar-putar ini Bapak yang akan itu. Nah, ketika satu bola lampunya diambil dan satu bola lampunya redup, maka lampu yang satunya akan mati. Nah, kita pasangkan lagi. Ya, nah, nyala lagi. Nah, sekarang kita coba ke yang paralel. Kita coba copot satu lampunya. Nah, dapat dilihat perbedaannya di sini. Ya.
Beda ya? Rangkaian paralel ini, kalau misalkan yang satu lampunya kita ambil, maka lampu yang satunya akan tetap menyala. Kita coba pasangkan lagi. Ya, kalau ada pertanyaan, bentar. Nah, Ya, nyala lagi. saya yakin pasti ada pertanyaan. Cepet. Nah, ini mati tapi yang satunya tidak mati. Kita akan berikan kesempatan sebentar. Ya, silakan kita selesaikan dulu videonya ya. Kendala apa-apa jika lampu yang satu mati, yang satunya masih tetap menyala untuk di rangkaian paralel. Membagikan bahan ajar dan LKPD. Ya, ini bisa diakses melalui barcode ya. Ya, coba satu orang bisa scan kemudian dikirim di grupnya masing-masing, di grup kelasnya ya, atau di grup mapelnya. Dan ya silakan di share. Itu ada bahan ajar dan LKPD-nya. Kemudian setiap kelompok juga saya akan memberikan juga soft copy-nya, hard copy-nya, ya, LKPD-nya dan bahan ajarnya. Ya baik, setiap satu kelompok harap ke depan mengambil. Kelompok 1, kelompok 2, silakan diisi tulisannya. Kelompok 3, kelompok 4. Melakukan kajian literatur ya, atau bisa juga mengkaji bahan ajar yang telah dibagikan, bahkan bisa membuka informasi dari Google, dari internet. Ya, silahkan dimanfaatkan HP-nya, coba ya, manfaatkan HP itu mencari informasi tentang materi pelajaran kita, yaitu rangkaian hambatan listrik. Dan boleh menulis, ya silakan, ada satu kelompok menulis apa tadi itu? Ya, informasi tentang rangkaian hambatan listrik. Temannya untuk mengkaji informasi. Ya. Pertama tadi bahan ajar yang saya kirim, yang dikirimkan ke grupnya, ya. Ya silakan dicoba di search mana HP-nya, coba search rangkaian seri dan paralel di Google. Silakan dibaca informasi di situ, ya. Silakan ditulis apa hal-hal yang penting. Baik. Nah, kalau sudah membaca dan menulis literatur, saya akan berikan melengkapi dengan memberikan penjelasan seputar rangkaian hambatan listrik. Ya, jadi hambatan listrik itu ada pada dasarnya ada dua jenis model rangkaiannya. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Walaupun sebenarnya bisa dipadukan antara seri dan paralel menjadi rangkaian apa namanya? Apa? Campuran atau gabungan. Rangkaian gabungan seri dan paralel. Ya. Jadi pada rangkaian seri itu terjadi distribusi tegangan. Adapun arusnya sama saja, ya. Sama saja. Sebaliknya pada rangkaian paralel terjadi distribusi arus, tetapi tegangannya sama semua, ya, sama semua. Nah, bagaimana dengan hambatannya? Tentu nanti ada, kita bisa buktikan ya, dengan percobaan maupun dengan analisis perhitungan secara teori. Tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, yang perlu untuk kita kaji di dalamnya dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan berdiri, coba berdiri. Ya, perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cahaya Amalia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya karakteristik tegangan pada rangkaian seri dan paralel itu bagaimana? Tegangannya pada rangkaian seri dan paralel. Bagus, pertanyaan yang bagus. Saya ingin bertanya, bagaimana menentukan hambatan total pada rangkaian seri dan paralel? Hambatan totalnya, ya. Membuat hipotesis, ya, hipotesis daripada pertanyaan yang sudah diangkat tadi,
Ya. Pertanyaan yang pertama tadi atau siapa tadi yang pertama? Ya, dari Andi Cahaya. Jadi tentang bagaimana karakteristik tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kira-kira bagaimana? Tegangannya tadi saya katakan bahwa akan terjadi kalau pada rangkaian seri tegangannya terdistribusi atau terbagi. Adapun pada rangkaian paralel tegangannya sama atau terbagi? Terbagi. Sama ya. Kalau seri terdistribusi, kalau paralel sama. Kemudian pertanyaan yang berhubungan juga, bagaimana dengan arusnya? Ya, bagaimana dengan arus ini? Rangkaian seri, ya. Bagaimana dengan arusnya pada rangkaian seri? Sama atau terbagi? Sama ya, bagus. Sama. Kemudian bagaimana dengan rangkaian paralel? Bagaimana arusnya? Dari gambar itu sudah kita bisa ada gambar jawaban sementara atau hipotesis kita. Dan bagaimana dengan hambatan totalnya? Hambatan totalnya. Kira-kira dijumlah atau dibagi atau dikurang? Yang mana yang dijumlah? Seri, bagus. Kalau paralel dijumlah juga. Tapi penjumlahannya kira-kira hambatannya ini bertambah atau berkurang ini? Berkurang, bagus. Kalau ini bertambah. Jadi Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan rangkaian hambatan menggunakan simulasi PET. Sudah bawa laptop semua? Sekarang silahkan dibuka laptopnya semua. Nah, silahkan diikuti aturan LKPD, petunjuknya. Silahkan bekerja sama dan berkolaborasi. Ya. Semua anggota kelompok aktif, ya. Ya. Ikuti petunjuk di LKPD. Lab, gunakan yang pilihan lab. Akan dirangkai. Ya, yang pertama rangkaian apa? Yang kita buat? Ya, kalau sudah dapat buku terbuka aplikasinya, silakan buat rangkaian seri. juga kita pakai arus konvensional. Arusnya ya. Kita lihat contoh rangkaian seri ini sederhana. Ya, sudah banyak arus sebenarnya. Ini semuanya bisa langsung yang jelas untuk rangkaian paralel juga sama ya. Contoh, ini berapa tegangannya? 10, 20. Oke, catat nih. Berapa tegangan total? 20. Oke, catat di sini 20. Nah, sekarang tegangan di yang satu. Sepindah saya ini. Di sini. Ini ada. Berapa itu? 6,67. Nah, ini pindah lagi ini binatang terakhir lagi. S2 kan? P2. Ya. Oke. Berapa? 13. Ya. Sekarang ambil lagi alat ukur buat arus. Ya, langsung tempatkan di sini. Coba di sini. Di R1 bisa di sini. Ya, pas di hambatannya boleh. Ya, berapa? 0,67. Sekarang di R2. Ya. Berapa dong? 0,67. Sama ini. Oke, boleh. Berapa tegangannya? Catat. Sebentar kita pakai. Nanti selesaikan dulu. Nah, ini yang perlu dicatat. Berapa kita kurangi R1 dan R2-nya? Satunya 10 ohm. Boleh 20 ohm. Ya. Nanti ini si pindah bisa ke sini tak? Untuk V1-nya. Oh,
V total dulu tuh, ini V totalnya. Ya, berapa itu? 20. Ini di mana? Ya, berarti Total. V total yang di kabel saja, di kabel. Di kabel luar, di luar hambatan. Situ. Berapa itu? 0,67. Catat. Iya, apa lagi? Tegangan pada R1. Mana tegangannya? R1. Berarti pindahkan ini ke sini. Pindahkan ini nih, pindahkan. Itu ujungnya voltmeter, ya situ. Ya. Kemudian ini lagi antara kode ujungnya R2 dipindahkan. Nah, tentu ini pindah juga. Ujung yang hitam itu, ujung voltmeter yang hitam. Jadi voltmeter itu dirangkai secara paralel, ya. Jadi prinsip penggunaan alat ukur voltmeter itu dirangkai paralel, ampere kuat arus dirangkai seri. Sekarang kuat arus. Jadi tadi sekarang ditempatkan ini pengumpulan kuat arus jadi pas di R1. Iya, ini kan kalau total berarti di kabel. Ya, kabelnya berapa? Kalau di R1 di hambatan R1 berapa? Silakan isi tabelnya ya. Ya, tabel pengumpulan datanya ini. Tabel pengumpulan data tegangan dan kuat arus baik pada rangkaian seri dan paralel. Ingat, lihat apa yang diminta di datanya di tabelnya itu. Ya, silakan diisi sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Di sini diminta pada tegangan adalah tegangan total, tegangan pada R1, pada R2. Begitupun pada kuat arus total, kuat arus pada R1 dan R2. Silakan lengkapi baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis data atau pengolahan data. Ya, pengolahan data ini ada dua. Pengolahan data berdasarkan percobaan. Data yang perlu ambil dari percobaan melalui aplikasi PET. Sedangkan dihitung, sini ada R totalnya berdasarkan percobaan dan berdasarkan perhitungan. Ini Pak, ini jangan Nah, yang satu biar gue jangan ini bukan ini. Ini bukan R ya. Ini 10 tambah. Ini kan berdasarkan perhitungan. Kita masukkan. Tambah. Coba nanti bandingkan ini berapa? Jadi ada kesalahan di kesalahan ketik di situ ya, paralel ya. Mana dia ini? Yang satu berapa? Ya. Untuk bahan diskusi ya. Di sini berdasarkan rangkaian percobaan pengukuran tegangan, bagaimana hubungan antara tegangan total dengan tegangan pada masing resistor. Ya, terus juga persamaan nomor rangkaian hambatan seri. Lihat tadi rangkaian berdasarkan hasil datanya. Ini 20. Ini tambah ini kira-kira sama berapa? Ya, berarti apa kesimpulannya? P1, ini kan P1 sama P10. P total sama dengan P1. Nah, itu persamaan matematis. Ini nanti kan minta persamaan matematisnya. Nanti kamu bikin uraian kata-katanya. Bagaimana analisis datanya sudah? Nah, ini bisa kita bandingkan ya. 29,85 ini 30. Ini kan hampir sama ya. Kemudian ini juga bahkan ini sama. Ya, ini kan perhitungan, percobaan, ini
perhitungan. Ya, beda rumusnya kan? Tapi hasilnya sama. Ya, apa maksudnya itu? Ternyata percobaan kita bagaimana kira-kira? Bagus atau tidak? Iya. Ini ada ketiga 20. Ini maksudnya lanjut Dia mau ke lanjut ini. Ini kan lanjut ke bawah ini. Oh. Kenapa kau pakai 20? Ini kan R. R1 kan ini. Oh ini. Nah. Oh. Ini tuh R1 kan 10 dan 12. Astaga, kita nilai. R1. Nah, toh? Yang mana? R1, R2 yang ini kapan dia? Iya, ini. Iya. Jadi di sini cocok Mi. 10 tambah Cocok Mi ya. 20. Pak, kenapa Pak ini sama yang ini? Ini juga sama. Beda tipis saja ini. Oh, ini Pak. Baru ini Pak di apa? Ini enggak usah nih kalau lanjut ini. Ini kan sebenarnya lanjutan. Lanjutannya ini ke bawah. Ini lanjutan ke bawah ini. Oh iya. Sekarang kita perhatikan pembuktian. Coba semua. Ya. Perhatian. Nah, di sini ada pembuktian. Ya. Inilah model pembelajaran kita, ada pembuktian. Ya. Yaitu pembuktian. Ya, let's check true or false. Kita buktikan apakah benar atau salah. Antara eksperimen dengan apakah benar atau salah. Di situ tadi di analis data ada hasil perhitungan, ada hasil percobaan. Coba kita analis data yang pertama tentang hambatan. Ini berkaitan dengan pertanyaannya tadi Herudisa. Untuk rangkaian seri, ya, berapa hambatannya yang diperoleh? Hambatan totalnya hambatan totalnya berdasarkan percobaan berapa? Untuk kelompok 1 berapa? Percobaan R berdasarkan percobaan ya. Berapa tadi? Iya, hasil analisisnya 21, ya, R total berdasarkan perhitungan berapa? 22 ya. Ini bisa dikatakan sama. Bagian ini untuk rangkaian seri. Bagaimana paralelnya? Sama juga? Sama. Ya. Jadi kita dapat pembuktian bahwa hasil eksperimen kita sama dengan hasil teori untuk hambatan total pada rangkaian. Ya, seri atau pak. Nah, sekarang kita isi itu bahan diskusi yang ada di LKPD-nya. Kalau sudah diisi bahan diskusinya, sekarang kita presentasi ya. Jadi setiap kelompok tampil presentasi. Nanti kesimpulannya bersamaan saja. Kita mulai dari kelompok yang paling siap siapa? Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang rangkaian hambatan listrik menggunakan media space simulation. Setelah kami melakukan percobaannya, hasil percobaan pada rangkaian seri yang kami dapatkan tegangan totalnya yaitu 20 volt, tegangan pada R1 6,67 volt, tegangan pada R2 13,33 volt. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memberikan satu yel-yel untuk kalian semua. Taratadum. Taratadum. Oke, dapat kita lihat di layar. Di sini adalah gambaran rangkaian seri. Kemudian untuk tegangan yang diukur petot adalah 20 dan R1 adalah 6,67, tegangan pada
R2 atau V2 adalah 13,33. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan di kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Mengapa rangkaian seri bertambah besar hambatan totalnya? Ya, bagus pertanyaannya ya. Mengapa rangkaian seri bertambah besar? Apa kira-kira jawabannya kelompok ini? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pak, izin Pak. Ada rangkaian apa tadi? Bisa dijelaskan juga dulu? Ya. Rangkaian apa itu? Oh gitu ya, rangkaian paralelnya. Berapa V-nya? V sumber 20 volt. Berapa yang satunya? Yang mana? Berapa? 20 ohm. Yang duanya? 12 sama. Bagaimana yang lain? Sepakat rangkaian paralel itu? Benar? Iya, saya benar. Silakan lanjutkan. Kami persilahkan pada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Bisa kelompok 3. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa kan tadi ada perbedaan tuh antara hasil percobaan sama hasil perhitungannya, kenapa bisa? Karena adanya pembulatan Coba, apa jawabannya? pecahan desimal. Ya, apa? Karena adanya pembulatan desimal. Ya, adanya pembulatan pecahan. Desimal. Ini kan aku sebenarnya di kalkulator tadi ya. Ya, itu ada pembulatan tadi. Ya, saya kira cukup ya. Ya, coba ditutup dulu. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Tadi ada di LKPD-nya bagian kesimpulan yang belum diisi. Pertama tentang tegangan, ya. Pada tegangan pada rangkaian seri, ya. Tegangan pada rangkaian seri itu terdistribusi, ya, ke setiap hambatan. Ya. Kalau rangkaian paralel, tegangan sumber atau tegangan total sama semua ya. Ya, sama semua, ya. Sama dengan V1 dan V2. Yang kedua, kuat arus pada rangkaian seri sama untuk setiap hambatan. Ya. Bisa dikasih dalam kurung itu V total sama I total sama dengan I1 sama dengan I2. Ya. Sedangkan rangkaian paralel I total terdistribusi terdistribusi ke setiap ke setiap hambatan. Ya. Terdistribusi, terbagi ya maksudnya. Ya. Yang ketiga tentang hambatannya. Ya. Bagaimana? Kalau rangkaian paralel hambatannya bagaimana? Hambatan totalnya semakin besar atau semakin kecil? Kita ke rangkaian seri dulu, rangkaian seri hambatan totalnya semakin besar. Kalau rangkaian paralel semakin kecil, itu saja.
Ya, coba kita berikan tugas. Silakan satu orang scan lagi tugasnya. Siapa lagi yang bisa men-scan? Ainun bisa. Ya, scan tugasnya kemudian share. Ini tugasnya, nanti di-share di grup WA saja linknya. Sudah di-scan barcode. Yaitu bisa dikerja secara online. Baik, anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita. Ya. Yang perlu diperhatikan atau yang ingin direfleksikan di sini yang pertama adalah Ya, apa saja yang telah Anda pelajari dalam pembelajaran ini? Apa itu? Ada yang bisa menjawab? Rangkaian apa? Saya Ya, rangkaian yang kami telah dapatkan yang pertama tentunya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel dan bagaimana perbedaan antara rangkaian tersebut. Iya, bagus. Itu salah satunya ya. Kita ke refleksi dulu, apa saja yang Anda senangi dalam pembelajaran ini? Prakteknya. Penggunaan Simulation. simulasi bagus. Apa lagi Mas ada? Kelompok. Ya, kerja kelompoknya ya. Bagus. Nah, apakah model dan metode pembelajaran ini memudahkan Anda memahami pelajaran? Mudah. Ya. saya akan berikan penghargaan kepada kelompok yang paling bagus penampilannya. Ya? Kira-kira siapa yang paling bagus penampilannya? Ya, kita lihat dulu siapa kelompok yang paling bagus penampilannya supaya lebih semangat. Ya. Kelompok? Oh, ya, banyak yang menuju memandang ke kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ya, silakan kelompok 4 tampil ke depan dulu. Kita berikan hadiahnya. Ini sebagai motivasi supaya saling berkompetisi ya, berlomba. Ya, dalam pelajaran. Ya, karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya adalah sesuatu yang baik, yang terpuji. Siapakah? Saya serahkan. Ya, ada foto dulu, foto. Ya, hadiah. Ini sebagai kenang-kenangan. Ya, pertemuan selanjutnya jangan mau kalah kelompok yang lain. Ya, selamat. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.